Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, selamat datang di podcast Mas Sura, membahas santai suara rakyat kepulauan. Perkenalkan, saya Vita Suryani yang akan menjadi host podcast pada hari ini. Baik teman pemilih, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai data pemilih di Kepulauan Mentawai. Dan di samping kita sudah ada narasumber, yaitu Bapak Kurnia Ilahi, Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Selamat datang Bapak. Ya. Terima kasih telah membersamai kita dalam podcast kali ini. Boleh di-spill dong Pak tentang riwayat pendidikan dan pengalaman pekerjaan Bapak? Saya kalau dalam pendidikan ya, SD saya di kampung. Ya, menamatkan SD di kampung di Desa Beriulo ya. Lalu melanjutkan SMP di SMP 1 di Sipora Selatan di Sioban, dan lanjut lagi SMA juga di Sioban. Nah, di SMA 1 Sipora. Dan tahun 2005 melanjutkan studi di Universitas Andalas pada program studi agribisnis jurusan sosial ekonomi pertanian, Mbak Vita. Pada awalnya setelah menyelesaikan studi, saya bekerja di Dinas Pertanian sebagai penyuluh pertanian kurang lebih ya 10 tahunan lah, 10 tahunan. Tapi di sela-sela itu saya juga pernah menjadi berkontribusi sebagai penyelenggara. Sebagai PPS juga pernah, dan juga pernah menjadi juga di Panwascam di Sipora Selatan, dan sampai akhirnya sampai menjadi salah satu penyelenggara di KPU Kepulauan Mentawai ini. Wah, luar biasa ya Pak. Pengalamannya bertahap banget. Seperti yang kita tahu, Bapak sekarang adalah Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Ya, betul. Berbicara mengenai Perdatin nih Pak, pasti tidak terlepas kaitannya dengan data pemilih. Ya. Jadi yang saya ingin tanyakan, seberapa penting sih Pak data pemilih itu dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan? Kenapa KPU harus menyajikan data pemilih yang akurat? Data pemilih menjadi fondasi yang sangat penting dalam menyelenggarakan pemilu ataupun pemilihan yang jujur, adil, dan berintegritas. Serta dengan data yang akurat juga kita dapat mencegah terjadinya pemilih atau terdapatnya pemilih fiktif ataupun yang ganda. Juga dapat mendukung dan memudahkan dalam kerja-kerja untuk mendukung logistik pemilu pada saat penyelenggaraannya tersebut. Wah, berarti sangat-sangat penting ya Pak data pemilih ini dalam pemilu atau pemilihan. Ya, betul sekali Mbak Vita. Karena dengan kita menyajikan data pemilih yang akurat ke publik gitu kan, di situ kita dapat juga meningkatkan kepercayaan. Nah, maksudnya di sini dengan data yang akurat itu kita dapat melaksanakan pemilihan itu yang jujur, adil, dan berintegritas tersebut. Karena di situ kita seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwasannya ya dengan data yang akurat kita dapat mengurangi risiko mencegah masalah. Itu menjadi juga fondasi demokrasi, menjamin hak pilih dari setiap warga negara Indonesia, dan juga mengefisiensikan logistik. Artinya kita kita mendapat kepercayaan dalam menyajikan logistik, seperti salah satunya itu surat suara. Nah, jangan sampai nanti karena surat suara itu bisa menjadi faktor yang menjadi kecurangan juga. Dengan data pemilih yang sekian, ternyata kita mencetak yang berlebih gitu kan. Jadi dengan data yang akurat kita dapat menghadirkan logistik yang tepat gitu. Jadi seperti itu dapat mengurangi resiko-resiko masalah ke depannya dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilu ataupun pemilihan. Begitu Mbak Vita. Baik Pak, sekarang Vita mau bertanya, gimana sih alur penetapan sebuah data pemilih dimulai dari awal hingga terjadinya penetapan DPT atau daftar pemilih tetap? Jadi data tersebut awalnya itu kita terima dalam bentuk DP4. Nah, data itu diturunkan oleh KPU RI kepada kita, KPU Kabupaten Kota. Nah,
Sebenarnya sumber data DP4 yang diturunkan oleh KPU RI tersebut bersumber dari ya Disdukcapil ya, dari masing-masing kabupaten kota di seluruh Indonesia ini dihimpun di Kemendagri, lalu Kemendagri menyerahkan data tersebut yang kita beri nama itu DP4. Nah, DP4 itu diturunkan ke kita di KPU kabupaten kota. Nah, setelah itu data tersebut kita olah. Nah, kita sinkronkan dulu dengan data terakhir, pemilu terakhir. Setelah kita olah, barulah di situ KPU menetapkan itu sebagai DPS. Nah, setelah itu dari DPS tersebut kita melakukan pencermatan dengan cara itu coklit. Kalau pernah dengar istilah coklit, itu pencocokan data dan penelitian yang dilaksanakan oleh Pantarli. Nah, Pantarli tersebut, hasil data yang dicoklit oleh Pantarli tersebut itu kita beri nama, nanti hasilnya itu menjadi DPSHP, daftar pemilih sementara hasil pemutakhiran. Nah, itu kita sebut dengan DPSHP. Nah, DPSHP tersebut lalu kita umumkan. Setelah kita umumkan, menerima masukan dan tanggapan dari masyarakat, dan setelah itu baru kita tetapkan dia menjadi DPT. Nah, mungkin seperti itu dari alur kerja proses penetapan DPT tersebut, Mbak Vita. Berarti prosedur yang sangat panjang ya Pak untuk menetapkan data pemilih ini dari awal hingga akhir. Iya, betul sekali Bu Vita. Sebagaimana yang kita ketahui Pak, untuk penetapan data pemilih ini kan berbasis digital. Iya, betul. Dan yang kita tahu bahwasanya di Kepulauan Mentawai ini untuk jaringan internet tidak masuk sampai ke daerah-daerah pelosok. Ada cerita menarik apa nih Pak pengalamannya tentang penetapan data pemilih ini? Ya, pertanyaan menarik ini Mbak Vita. Nah, kalau terkait pengalaman ya, jadi saya akan membahas pengalamannya pada saat pemutakhiran data pemilih yang pada saat itu kita sebut itu kan coklit atau pencocokan dan penelitian data pemilih tersebut. Nah, di situ kita mengalami berbagai banyak tantangan ya, di mana kita secara umum pasti mengetahui Kepulauan Mentawai itu dari kondisi geografis kita terpisah ya dari pusat kabupaten kita ini. Kantor kita sekarang berada di pusat ibu kota kabupaten dan hanya satu kecamatan yang berada di sekitar kantor kita ini, atau dua kecamatan ya. Kecamatan Sipora Utara dan Kecamatan Sipora Selatan, dan sisanya itu berada di dua kepulauan yang berbeda. Nah, di sini kita menjadi tantangan yang sangat penting pada saat melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih tersebut. Baik itu tantangan dari segi kondisi geografis, atau yang keduanya itu juga dengan yang paling penting itu kondisi akses komunikasi ya. Akses komunikasi, baik itu jaringan seluler, internet, dan juga listrik nih, ada juga listrik. Listrik juga menjadi kendala. Karena banyak keluhan-keluhan di sini petugas-petugas kita di lapangan, baik itu PPK, PPS, maupun KPPS, dan khususnya Pantarli pada saat itu yang melaksanakan coklit. Nah, di situ kejadian-kejadian yang pengalaman menariknya itu adalah ketika di sini cara kerja e-coklit namanya itu ya, aplikasinya e-coklit. Nah, cara kerja e-coklit itu dia bisa offline, akan tetapi sebelum dia menuju ke tempat yang tidak bersinyal, tentunya dia harus online dulu. Online dulu, dia masuk dulu ke dalam aplikasi tersebut, setelah itu baru dia dapat bekerja dengan offline. Nah, setelah offline dia harus kembali ke jaringan. Nah, ke jaringan dia kembali untuk mengunggah daftar pemilih hasil coklitnya tersebut. Nah, jadi dalam itulah yang menjadi kesulitan bagi Pantarli tersebut dalam pelaksanaan coklit itu atau pemutakhiran data pemilih. Jadi di situ pengalamannya ada yang melapor, ada yang mengirimkan fotonya, bukti fotonya, Pak, ini kami lagi cari sinyal, kan. Mereka panjat kelapa, ada yang panjat pohon, ada yang mencari ke gunung dulu. Nah, mesti daki gunung dulu untuk mencari sinyal.
Dan bahkan teman-teman kita yang lain, ya kasusnya seperti yang di Desa Bojakan, ya itu mereka memang mau manjat gunung pun mereka nggak dapat. Nah, mereka mesti jalan kaki dulu, jalan kaki dari dusunnya ke pusat desa. Ya melewati sungai, ya kurang lebih perjalanan jalan kaki itu selama 8 jam lah. Nah, setelah itu baru dia mengunggah data tersebut. Jadi pada saat pelaksanaan coklit tersebut, Pantarli itu mempunyai 2 tugas. Secara yang dalam bentuk fisik dia juga menyerahkan, dan juga dalam bentuk aplikasi. Jadi dua pekerjaan itu mesti dia berikan kepada KPU. Di sini Pantarli kita dapat menyelesaikan tugas dan kewajibannya itu dengan baik dan tepat waktu. Luar biasa sekali ya Pak pengorbanan Pantarli kita yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai ini. Nah, masih terkait jaringan nih Pak, kan kita ada menggunakan Sirekap nih Pak, sistem informasi rekapitulasi. Ya. Jadi ada tidak sih Pak kendala-kendala yang dihadapi dan bagaimana solusi Bapak dalam mengatasi hal tersebut? Ya, kalau dalam setiap pekerjaan pasti ada kendala ya, tetapi memang ini menjadi tantangan yang sangat penting diselesaikan bagi kita dengan kondisi ketersediaan jaringan internet maupun jaringan seluler dan juga listrik yang seperti di kabupaten kita ini, Kabupaten Kepulauan Mentawai ini. Nah, dalam data kita, pada saat kita mendata dulu sebelum pelaksanaan itu, kita sudah terlebih dahulu mendata ya. Terdapat di Mentawai ini sebesar sekitar kira-kira 45% yang tidak memiliki jaringan internet. Nah, itu menjadi tantangan kita pada saat pelaksanaan pemungutan suara. Nah, karena yang Mbak Vita tanya itu tentang Sirekap, di situ penggunanya itu kalau kita di KPU itu langsung kepada admin atau operator, baru nanti ada juga admin PPK, ada juga Sirekap PPK, dan terakhir itu langsung Sirekap yang digunakan oleh KPPS kita. Nah, KPPS itu kan menggunakan Sirekap pada saat setelah selesai pungut hitung dan langsung mereka mengupload dengan aplikasi Sirekap tersebut. Nah, tantangannya ketika jaringan internet tidak tersedia di lokasi TPS tersebut. Nah, tentu di sini menjadi tantangan bagi teman-teman KPPS dan juga bagi kita di sini di KPU Kabupaten Mentawai untuk mencarikan solusi tersebut. Nah, salah satunya pada saat kita pelaksanaan pilkada kemarin, KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan anggaran yang seadanya kita mengadakan yang namanya Starlink. Nah, Starlink itu alat bantu untuk mengakses internet di tempat daerah-daerah yang sulit, daerah sulit dari internetnya. Nah, bagi teman-teman KPPS yang di TPS-nya terdapat jaringan internet yang terdekat, nah kita sarankan pada teman-teman KPPS tersebut untuk offline dulu, setelah itu mereka mengunggah dengan naik motor ataupun berjalan sekira-kira kurang lebih setengah jam gitu kan ke tempat yang tersedia sinyal. Nah, sehingga pada akhirnya dengan kondisi-kondisi dengan strategi pelaksanaan yang seperti saya sampaikan tadi, akhirnya Mentawai mampu melaksanakan Sirekap ini dengan baik. Nah, dan teman-teman KPPS pun dapat melaksanakan unggah data ke Sirekap itu dengan baik. Walaupun dengan tantangan-tantangan yang seperti hampir tidak jauh beda dengan yang pada saat melakukan coklit. Nah, mereka mesti ke hutan, ke gunung dulu, ada sebagian yang jaringan terdekatnya itu ke gunung. Nah, ini pengalaman saya pada saat saya melaksanakan monitoring pada saat itu. Nah, saya mendampingi langsung KPPS kita itu untuk unggah data ke Sirekap itu ke kebun pisang tengah malam ya, sampai jam 11 atau jam 12 malam. Di situ proses pelaksanaannya. Jadi mereka mengunggah, belum lagi nanti kalau misalnya HP-nya lowbat atau yang lainnya. Akan tetapi alhamdulillah ya, KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai 100% Sirekap. Wah, luar biasa sekali ya Pak. Untuk pemilihan dan pemilu kan udah selesai nih Pak. Ya.
Oke, dan banyak dari teman-teman pemilih yang menganggap bahwasanya KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai ini kalau setelah pemilu atau pemilihan ini udah nggak ada kerjaannya lagi nih Pak. Jadi boleh dong Pak di-spill terkhususnya pekerjaan di Divisi Perencanaan Data dan Informasi ini, apa sih sekarang tugas intinya nih? Baik Mbak Vita, begini. Pasca pemilu dan pilkada selesai, KPU masih tetap bekerja ya dengan program-programnya. Salah satunya program nasional yang ada di divisi yang saya emban, di Divisi Perencanaan Data dan Informasi itu adalah PDPB. Nah, atau kepanjangannya itu Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Nah, artinya pemilu pilkada usai, tetapi pemutakhiran data pemilih tetap berjalan. Nah, di sini kita namakan berkelanjutan karena memang dia programnya berkelanjutan setiap tahun sampai dengan dilaksanakannya pemilu atau pilkada kembali. Nah, di sini dalam pelaksanaan PDPB ini KPU Kabupaten Kota itu melaksanakan pleno juga ditetapkan dalam pleno dan juga diumumkan yang tidak ya, tetapi dalam merawat data melaksanakan pleno dengan mengundang stakeholder terkait seperti Dukcapil, kepolisian, TNI, dan juga Kementerian Agama, Kandepak ya, itu juga kita undang, kita libatkan, apalagi tentunya bersama-sama dengan rekan kita teman-teman di Bawaslu. Nah, untuk menjaga dan merawat data tersebut. Nah, dalam pelaksanaan tersebut dalam setahun KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai atau KPU Kabupaten Kota melaksanakan pleno tersebut sebanyak 4 kali atau kita sebut dengan triwulan. Jadi kita melaksanakannya 4 kali. Triwulan pertama pada bulan April dilaksanakan dan dilanjutkan sampai dengan akhir di Desember. Dan begitu juga berlanjut di tahun 2026 dan seterusnya sampai kembali dilaksanakannya pemilu dan pemilihan yang akan datang. Mungkin begitu Mbak Vita. Jadi pekerjaannya itu tetap berlanjut ya Pak? Ya. Tidak ada tuh kalimat yang bahwasanya KPU tidak bekerja ya Pak. Untuk diketahui oleh teman pemilih nih Pak, berapa sih total pemilih yang sekarang hasil dari rekapitulasi PDPB pada saat sekarang ini Pak yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai? Nah, ini pertanyaan menarik nih Mbak Vita. Nah, dari seperti pada pilkada terakhir kita jumlah DPT kita itu kan sebanyak 66.747. Nah, pada triwulan terakhir yang kita laksanakan, kita pleno kemarin pada minggu yang lalu, di situ kita sudah menetapkan sebanyak 70.020 pemilih. Artinya di sini pemilih kita sudah bertambah nih dari 66.747 pemilih pada triwulan keempat ini. Pada tahun 2025 ini sekarang ini kita sudah mencapai 70.020 pemilih. Artinya meningkat sebanyak 3.000 pemilih. Nah, mungkin setahun ke depan juga akan bertambah lagi. Nah, di mana memang kita mengetahui kalau pergerakan pemilih ini tetap akan berubah dengan pergerakan sinkron dengan pergerakan kependudukan. Berarti untuk Divisi Perencanaan Data dan Informasi ini akan tetap terus bekerja ya Pak, sampai kita memasuki tahapan selanjutnya? Ya, betul sekali Bu Vita. Nah, seperti yang saya sampaikan, PDPB itu programnya memang dia berkelanjutan. Artinya dia itu akan setiap tahun akan kita laksanakan, dalam setahun itu 4 kali pleno, nah sampai masuk pada tahapan pemilu berikutnya. Baik Pak, untuk PDPB ini Pak, ada nggak yang ingin Bapak sampaikan kepada teman pemilih? Apa aja sih yang bisa dilaporkan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai ini Pak? Teman pemilih dan acara kita hari ini Masura ya. Nah, teman Masura, teman Masura kami himbau, kami sampaikan di sini. Untuk memastikan hak pilihnya itu sudah terdaftar. Nah, jangan sampai di sini hak pilih sudah punya, tetapi dia belum terdaftar. Nah, bagaimana cara memastikannya, gitu kan? Teman pemilih boleh datang bagi yang merasa, nih, apalagi pada saat
pelaksanaan pilkada kemarin belum terdaftar, nah itu masih bisa dicek. Silakan dicek dptonline.go.kpu.id, di situ silakan dicek. Itu masih datanya yang kita sajikan itu data pilkada terakhir, pemilihan terakhir. Nah, jika di situ tidak terdapat, silakan menghubungi kami. Nah, datang ke kantor KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai atau segan datang di kantor KPU, di kantor kami, silakan ke teman kami. Nah, di teman-teman Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai boleh juga ke sana untuk memberikan masukan ataupun tanggapan. Nah, terkait juga untuk melaporkan jika memang ada kerabat atau sanak keluarga kita yang meninggal dunia nih. Nah, ada yang meninggal dunia, silakan, tidak usah sungkan-sungkan, silakan datang KPU dan Bawaslu itu saya yakin akan melayani teman-teman pemilih dengan baik. Nah, jangan ada juga perilaku karena di sini seperti ada teman-teman yang sudah menjadi TNI, tentunya itu berubah status dari sipil menjadi TNI Polri, itu hilang hak pilihnya. Nah, ada juga nanti teman-teman yang yang dari pensiunan TNI ataupun Polri. Nah, tentu dia sudah mendapatkan hak pilihnya. Silakan sampaikan ke kami. Nah, datang saja ke kantor kami. Nah, kami siap untuk melayani teman pemilih dengan baik. Untuk teman-teman pemilih, jangan lupa memastikan diri Anda terdaftar sebagai pemilih di pemilu selanjutnya. Terima kasih Bapak atas ketersediaannya menghadiri podcast kita. Dan untuk teman pemilih, sekianlah podcast kita pada hari ini. Terima kasih telah menyaksikan podcast kami. Saya Vita Suryani, pamit undur diri. Salam KPU melayani.